Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin sekali seminggu dan biasanya aku naikinnya hari Sabtu. Ini adalah pembacaan yang lepas, bebas, santai sambil aku minum kopi. Kali ini aku minum kopi ice coffee. Ice coffee. Eh, tapi terserah, kalian mau minum apa saja terserah. Jadi aku bikin readingan ini memang sambil aku santai minum kopi, seperti tadi aku bilang. Dan ini readingan tidak berlandaskan, tidak mengacu, tidak tertuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini bukan personal reading. Ini sangat general. Jadi aku akan bacakan apa yang diceritakan oleh kartu tarotku pada saat ini dan energi yang ada pada saat ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya readingan ini tidak sesuai dengan kamu, tidak resonate sama kamu, nggak nyambung sama cerita kamu, ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa tetap tinggal di sini kalau kamu suka, seperti teman-teman yang lain. Kadang-kadang mereka juga banyak yang nggak resonate, tapi mereka suka nongkrong di sini. Nggak apa-apa, aku sangat welcome sekali. Tapi kalau misalnya kalian juga nggak sesuai dengan cara aku bacainnya, dengan aku naro iklannya juga tidak apa-apa. Carilah tarot reader, carilah channel tarot ataupun channel-channel lainnya yang sesuai dengan energi kalian, membuat kalian nyaman dan sesuai dengan kriteria kalian ya. Dan selamat datang kembali buat teman-teman yang udah biasa nongkrong di sini sama aku, baik di readingan bulan maupun di readingan secangkir kopi tarot. Dan salam kenal untuk kalian semua yang mungkin baru hadir di sini. Aku harapkan selalu untuk kalian semuanya selalu sehat, bahagia, sejahtera, lancar semua. Kalaupun kalian sedang ada dalam satu kesulitan, dalam satu masalah, aku doakan semoga kalian mendapatkan solusi yang terbaik secepatnya, karena aku percaya semesta ini punya waktunya dan waktunya semesta ini adalah yang sangat terindah ya. Oke, kita akan mulai. Sampai ketemu di readingan kali. Oke, mari kita lihat apakah cerita dan pesan-pesan dari cangkir kopi tarot minggu ini. Tapi sebelum aku mulai buka kartunya, aku waktu lagi tune in sama energi kamu, aku melihat ada seorang yang mungkin sedang bermuram durja, lagi kehilangan semangat, selera, uh, mungkin juga kehilangan apa ya, gelora di dalam dirinya dia. Dan aku melihat Daskar. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi kehilangan semangat, selera, eh, energi kamu lagi capek. Dikarenakan mungkin ada satu hal yang baru saja berakhir. Tetapi buat beberapa dari kamu, mungkin apa yang kamu sedang jalani saat ini membuat kamu udah nggak semangat lagi, udah nggak berselera. Mungkin kamu bosan, mungkin itu aja, ataupun mungkin banyak sekali masalah yang terjadi sehingga kamu berpikiran untuk mengakhiri sesuatu. Ya, ini bisa banyak hal. Karena apa? Karena eh, ini adalah readingan yang general, jadi bisa menyangkut banyak hal, bisa mengenai percintaan dan lain sebagainya, ya. Atau buat beberapa dari kamu mungkin lagi ngerasa ini kayak satu blockage gitu di dalam kreativitas kamu. Mungkin ini adalah em, di dalam pekerjaan atau usaha kamu gitu ya. Oke, mari kita lihat katanya tarot. Emperor dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya lagi tidak tertata gitu ya. Kalau yang aku lihat tidak tidak tertata, mungkin lagi berantakan. Bisa jadi ini perasaan kamu yang lagi masih berantakan, pikiran kamu yang juga masih berantakan, mungkin juga kehidupan kamu yang mungkin kamu ngelihat kok kayak nggak ada strukturnya, lagi banyak hal yang mengganggu gitu ya. Buat beberapa dari kamu menghadapi sesuatu yang kamu nggak bisa kontrol lagi.
dan kamu udah ngelepasin itu. Dan mungkin ini yang menyebabkan banyak hal yang sedang terjadi di luar kendali kamu, di luar kontrol kamu. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang seperti mengabuse atau mempergunakan otoritasnya ataupun mempergunakan power, kekuasaannya, posisinya dia untuk memaksakan satu dan lain hal kepada orang lain. Bisa jadi kamu berhubungan dengan mungkin bos yang memakai otoritasnya gitu loh, ataupun orang yang lebih posisinya di atas kamu. Bisa jadi orang tua kamu, ataupun bisa jadi mertua kamu, bisa jadi pasangan kamu gitu ya, yang karena dia merasa bahwa dia ada di posisi itu, sehingga mereka merasa mereka berhak untuk melakukan apa saja, dan mereka mengharapkan orang yang dealing dengan dia, orang yang bersama dengan dia, orang yang ada di bawah dia ataupun memerlukan dia, itu harus ikut apa katanya dia gitu. Tapi kalau aku lihat tuh lebih kayak kamu lagi lose control gitu loh. Lose control, lagi kehilangan kontrol akan situasi dan kondisi yang kamu hadapi saat ini. Queen of One, iya. Ini tuh seperti kayak energi seseorang yang suka memaksakan kehendak mereka tanpa memikirkan kebutuhan orang lain, kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain gitu loh. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nggak peduli orang lain misalnya berduka ataupun bersedih ataupun susah ataupun tersiksa akan hal yang dia lakukan gitu loh. Aku melihatnya seperti itu. Buat beberapa dari kamu merasa ya tersiksa gitu ya, tidak bahagia, tidak happy dikarenakan adanya orang ini. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu berada dalam satu situasi yang gak jelas dikarenakan adanya orang lain. Queen of One buat aku loh, itu pertanda adanya ada orang yang berusaha menginterupsi atau masuk, mengganggu. Tapi ya itu, dia tidak peduli apa dampak dari kehadiran dia di dalam kehidupan orang lain, di dalam hubungan orang lain, di dalam segala macam. Tapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu kehilangan kendali, kehilangan kontrol, dan segala sesuatu mungkin ini dalam hubungan kamu, dalam percintaan, jadi berantakan dikarenakan adanya orang lain. Dan orang lain ini tidak peduli dengan perasaan yang disakiti. Yang penting gue mendapatkan kebahagiaan gue. Gue suka. Dan menurut mereka itu benar. Kembali lagi, energi bisa kebolak-balik ya. Ini bisa kamu, ataupun bisa orang yang dealing dengan kamu. Ini bisa kamu yang masuk ke dalam kehidupan orang lain, di mana mungkin dia sama kamu juga jadi nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Hubungan kita nih apa? Gua mau kemana? Kita tuh nggak ada sesuatu yang punya ground yang pasti. Ataupun dia juga nggak jelas. Nggak punya satu tujuan. Kita tuh mau kemana? Hubungan kita tuh mau dibawa kemana? Gitu loh. Seven of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Kamu mungkin udah capek untuk berinvestasi. Karena kamu menghadapi situasi yang tidak jelas ini. Tidak pasti, tidak jelas.
gue udah capek. Cuma dijanji-janjiin aja. Dia janji nggak bakal begini, nggak bakal begitu. Dia menjanjikan sesuatu sama gue, tapi nggak pernah jadi satu kenyataan. Dan kamu mungkin udah capek ya, udah capek kasih waktu kamu, udah capek kasih tenaga kamu, udah capek kasih perasaan kamu. Dan kamu mungkin punya pikiran, gue nggak mau lagi. Gue nggak mau lagi berinvestasi ataupun gue nggak mau lagi ngasih apapun sama orang ini. Baik tadi yang aku bilang, perasaan kah, pikiran kah, waktu kah, tenaga kah, bahkan hal-hal materi. Udah capek, gue nggak mau lagi kasih sama dia. Tapi mungkin orang ini merasa punya satu kontrol. Karena mungkin kamu tahu bahwa orang ini punya orang lain. Jadi kamu udah gak mau lagi gitu loh. Gue udah gak mau lagi. Tapi rasanya udah gak mau lagi, tapi tidak punya satu gitu loh. Tahu gak? Mungkin juga tidak mau lagi, tapi karena satu dan lain hal kamu masih belum bisa menegaskan sesuatu, mengambil satu tindakan. Tapi juga kalau yang aku lihat, ya kamunya masih belum jelas gitu loh. Masih belum jelas. Masih perasaan kamu pun masih apa ya? Masih penuh amarah gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Masih penuh amarah, kamu lagi belum bisa mengontrol diri kamu sendiri. Dan mungkin ini yang membuat kamu juga jadi kadang-kadang kehilangan kontrol gitu ya, out of control dengan hal yang kamu hadapi. Bisa jadi kamu jadi suka emosian, kamu suka marah-marah, dan kamu suka ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa memperkeruh keadaan. Four of One. Iya, kalau yang aku lihat kamu pengen punya hubungan yang stabil. Kamu pengen punya hubungan yang jelas. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu pengen menikah dengan orang ini. Kamu pengen hubungan yang harmonis antara dua orang. Gue gak mau ada pihak lain di sini. Dan kalau misalnya lo gak bisa mempertegas hubungan kita, memperjelas hubungan kita, karena aku melihat seperti kayak kamu tuh mungkin punya pikiran atau perasaan kayak gue gak bisa mengatur ataupun mengontrol apa yang terjadi di dalam situasi kondisi kamu saat ini. Dan itu yang bikin kamu kesel dan marah sendiri. Yang kamu inginkan adalah satu hal yang apa ya, satu hal yang membuat kamu merasa stabil, secure gitu ya. Kamu pengen punya masa depan, kamu mewujudkan cita-cita kamu pengen satu kesuksesan di dalam kondisi kamu sekarang. Tapi kamu ngelihat apa yang gue selama ini tanamkan, apa yang selama ini gue berikan enggak berujung seperti apa yang ataupun tidak berjalan seperti apa yang gue harapkan. Dan kamu ngerasa kayak kamu tuh nggak punya satu power, nggak punya satu kontrol ataupun satu kendali untuk membuat situasi dan kondisi ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan ini yang bikin kamu marah. Karena yang aku lihat di sini ada mungkin
ya pihak lain gitu ya, pihak lain yang ada di dalam situasi kamu saat ini, sehingga kamu nujunya ke sini itu nggak bisa, keblocking sama dia. Eight of One. Kenapa sih situasi dan kondisinya tuh nggak bisa sih smooth, nggak bisa berjalan dengan benar, kita nggak bisa komunikasi yang lancar. Kamu pengen bisa membuat situasi kamu, kondisi kamu, hubungan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu punya, gue pengen bisa ngomong, gue pengen bisa komunikasi, gue pengen semua ini bisa lancar. Tapi kamu mungkin berhubungan dengan orang yang nggak jelas. Dia kayak bingung. Ini kalau aku lihat Emperor dalam keadaan terbalik. Iya, kamunya berhubungan bisa jadi dengan orang yang juga bingung apa maunya dia, bingung dia mau kemana, bingung dia mau taruh hatinya di mana, bingung dia apa ya, maunya apa. Sering kan kita berhadapan dengan orang-orang yang semacam ini di dalam kondisi apapun, cinta kek, pekerjaan kek, dan lain sebagainya. Semestinya dia bisa melit, bisa memimpin, bisa menggait kita. Cuman kalau kamu berhubungan dengan Emperor, dia sendiri jalan arahnya tuh masih gak jelas. Karena ya itu, dia mungkin punya emosi-emosi yang dia gak bisa kontrol, dia punya nafsu dan dia punya keinginan yang dia gak bisa kontrol, dan karena dia ya cuman fokusnya ke dalam situ aja. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu kemungkinan ini ya ada orang lain yang bikin kamu tidak tenang, yang bikin kamu merasa nggak sejahtera, merasa segala sesuatunya nggak pasti, merasa semuanya gamang, merasa semuanya kayak terombang-ambing gitu ya. Dan ini membuat kamu tuh situasi ini, karena kalau yang aku lihat mungkin agak dibiarkan terlalu lama, dan apa yang kamu inginkan tidak tercapai, tidak terlaksana. Kamu mulai marah, kamu mulai ngerasa emosi karena apa? Kamu sudah dibiarkan di dalam situasi yang gamang ini terlalu lama. Gue pengen maju ke depan, gue pengen sesuatu yang jelas, gue pengen sesuatu yang pasti, gue pengen janji yang ditepati. Tapi karena kamu berhubungan dengan si Emperor kebalik ini, iya dia sendiri gak jelas dia maunya apa. Jadinya iya dia juga gak tahu gue tuh harus ngapain, gue tuh harus berbuat apa. Dan kita punya di sini ya, Strength card in reverse. Kamu mulai kehilangan kesabaran kamu. Sampai kapan gue dibiarkan di dalam posisi ini? Sampai kapan gue harus terus misalnya menjadi prioritas nomor 2 option? Maksudnya prioritas nomor 2 apa? Prioritas nomor 1 option. Gue harus berkompetisi dengan orang, gue harus berkompromi dengan perasaan gue harus berkompromi dengan keinginan gue, dan gue harus selalu ngalah, gue harus selalu memberikan, gue harus selalu mentolerir apa yang lo pengen gitu. Dan ini membuat kamu tuh udah gak tenang lagi. Karena apa? Apa yang kamu proyeksikan di dalam pikiran kamu, apa yang kamu inginkan di dalam ini tuh mungkin tidak sesuai gitu loh. Tidak sesuai.
Kenapa sih gue nggak bisa sih? Nggak bisa sih semuanya berjalan dengan lancar? Nggak bisa sih kita berkomunikasi dengan baik? Nggak bisa sih lo maju ke depan? Nggak bisa sih lo melit gue? Nine of Pentacles. Kamu, kalau yang aku lihat di sini, mungkin even though kamu ada di dalam satu hubungan, walaupun bahkan hubungan ini sudah sampai ke dalam tahap pernikahan, kamu mungkin merasa ya kayak sendiri. Karena apa? Mungkin mereka sibuk dengan orang lain. Kamu harus kerja sendiri, kamu harus berjuang sendiri, kamu harus mandiri, kamu harus jadi independen, kamu harus kuat, kamu harus bisa menyenangkan diri kamu, bisa mensejahterakan diri kamu, bisa. Dan itu mungkin yang kamu pikir, kenapa gue harus bersama dengan orang yang bikin gue jadi kesel, jadi marah, jadi segala rupa ini. Kalau dia nggak jelas, kalau dia nggak punya pikiran akan masa depan, kalau dia nggak bisa membawa gue maju ke depan atau berkembang atau memberikan hidup yang segala macam. Nine of Cup. Iya, kayak aku tuh ngelihat kayak gini loh. Kalau ini adalah satu hubungan, kayak ngerasa di dalam hubungan ini tuh kayak kamu sama pasangan kamu tuh kayak jalan sendiri-sendiri. Senang sendiri-sendiri. Ngurusin diri sendiri-sendiri, tidak ada kata saling. Rasanya tuh seperti itu. Orang yang ini ngerasa bahwa ya ya udah, gue cari kesenangan ya yang ya kayaknya rasanya seperti itu gitu loh, kayak mereka menyenangkan diri mereka sendiri, nggak mungkin mikirin orang lain. Kenikmatan, kesenangan, happy itu dirinya sendiri. Dia nggak mikirin orang yang mungkin punya hubungan sama dia saat ini, ataupun orang yang punya komitmen sama dia, orang yang dalam hubungan sama dia, dan lain sebagainya. Itu tuh dia lebih mikir ke egonya dia gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat, you are working hard gitu loh, untuk bisa seperti itu, bisa mensejahterakan diri kamu. Dan kamu mungkin berpikiran, duh, gue di dalam hubungan tapi kayaknya rasanya kayak jomblo. Gue di dalam hubungan tapi rasanya kayak orang single. Bisa jadi ya, mereka di sini, mereka punya hubungan dengan orang lain, gitu loh. Mereka punya hubungan sama orang lain sehingga mereka juga nggak tahu, nggak, mereka juga nggak punya kayak nggak bisa ngambil keputusan gitu loh. Gue harus ngapain tuh nggak bisa. Dan ini ya lama-lama membuat kamu emosi. Mungkin mereka udah banyak janjinya sama kamu. Mereka nggak bisa ngambil keputusan. Maunya apa? Maunya siapa? Maunya gimana? Dan kamu mungkin berpikiran, oh ya pasti aja lo nggak mau menentukan pilihan lo, nggak mau untuk menentukan punya sikap dan lain sebagainya, karena lo pengen semuanya lo raup sendiri gitu loh. Rasanya seperti itu. And how about me? Gitu kan. Gimana dengan gue? Gimana dengan gue dong?
Gimana dengan masa depan gue? Gimana dengan kehidupan gue? Gimana dengan hati gue? Lu bisa dapetin semua, gua? Dan mungkin pada awalnya kamu ngerasa bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, segala sesuatunya fine-fine aja, semua berjalan dengan baik. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang beda lokasi ataupun LDR sama kamu ya. Dan mungkin ini adalah komunikasi mungkin melalui internet buat beberapa dari kamu ya. Kamu ketemunya mungkin melalui ya banyak hal lah, di dalam internet itu kan banyak hal. Tapi mungkin kamu tahu bahwa orang yang bersama dengan kamu atau ini kamu masih ada satu ikatan, sesuatu yang mengikat. Kalau yang aku lihat seperti itu rasanya, ada sesuatu yang mengikat kamu, atau ada sesuatu yang mengikat orang yang lagi dealing dengan kamu, sehingga ini membuat kebentok. Kamu nggak bisa mencapai kestabilan, keharmonisan yang kamu inginkan. Mungkin kamu ngerasa, iya akhirnya gue jadi kayak hubungan tanpa status ataupun hubungan dengan status yang gak jelas dong sama mereka. Karena mereka masih ada si pihak lain ini gitu. Kamu mungkin udah kehilangan kesabaran kamu ya. Ya pastinya lah. Awal mungkin oh itu tidak masalah. Awal mungkin oh gampang. Awal mungkin lucu. Tapi mungkin di sebagian diri kamu ada yang segera dong ambil sikap. Ambil keputusan yang jelas. Mau kemana? Mau kemana? Mau ngapain? Mau bagaimana? Tapi mungkin buat beberapa dari kamu nggak mau menghadapi masalah ini, kamu tidak mau kehilangan sesuatu atau seseorang ini, kamu tidak nggak mau sampai ada konflik-konflik, kamu nggak pengen berantem, kamu nggak pengen. Jadinya kadang-kadang orang untuk mencegah itu mereka menunda sampai pada satu titik pastinya itu nggak bisa ditunda lagi. Boom, masalahnya pecah, dor gitu ya. Dan kalau nundanya kelamaan, bisa jadi itu kadang-kadang udah menyebabkan masalah-masalah lain, udah makin ribet, udah makin runyam, udah makin complicated gitu loh. Dan baru mulai penyesalan, baru mulai aduh gila lu, gue udah awal-awal mungkin setahun pertama atau berapa bulan pertama lucu, udah deh nggak apa-apa deh, ya udah kamu beresin urusan kamu atau aku beresin nanti urusan aku, ya udahlah kita nikmatin aja apa yang kita punya sekarang, ya udah deh jalanin aja, nggak apa-apa dengan ketidakjelasan ini, nggak apa-apa dengan dia yang dengan sikapnya dia dan dengan hal yang dia perbuat dan lain sebagainya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, kita masih bisa tolerir, kita masih bisa kompromi sampai satu titik sudah tidak bisa lagi. Dan mulai, gila ya gue udah ngabisin tenaga gue udah habisin waktu gue udah habisin perasaan gue udah habisin uang gue, segala macam, gue udah habisin waktu gue untuk dibeginiin. Padahal mungkin dari awal-awal, dengan melihat adanya sisi orang ini seperti ini, mungkin kamu sebenarnya tahu bahwa orangnya memang seperti ini. Nanti deh kita selesain, nanti deh gue pelan-pelan akan merubah dia, akan mulai mengajarkan dia, akan mulai membuka pikiran dia, akan segala macam. Cuman adakah insurance, kepastian bahwa seseorang itu akan menjadi apa yang kita mau? Kadang-kadang orang udah suami istri aja nggak bisa loh punya insurance itu, kepastian itu, jaminan itu. Karena apa? Yang selalu aku ngomong, yang bisa kita rubah dan kendalikan adalah diri kita sendiri. Hierophant, ya kan?
Ada seseorang yang pengen mempunyai satu komitmen yang jelas, perjanjian yang jelas. Mungkin ini juga pernikahan, hubungan yang stabil, kenyamanan, kesejahteraan. Sesuatu yang pasti. Itu yang kamu pengenkan, inginkan. Itu yang kamu pengenin, itu yang kamu inginin. Dia bisa komit sama gue. Dia bisa ya hubungan yang jelas. Dan dia bisa komit sama gue dan gue bisa komit sama dia. Terbolak-balik ya. Bisa. Itu kan yang kamu inginkan. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal itu bila orang ataupun bila hubungan yang kamu sedang alami saat ini tidak punya satu kejelasan? Ataulah kita punya hubungan dengan orang yang tidak tahu dia mau kemana. Tidak tahu bahkan hidup dia mau diapain. Diri gua mau ngapain, diri gua suka apa, diri gua maunya apa, masa depan apa yang pengen gua pengen, dan lain sebagainya. Kalau dia masih hura-hura, senang sana, senang sini, senang sana, senang sini. Gimana kamu caranya membangun sesuatu yang solid dengan orang yang memang tidak bisa komit bahkan dengan dirinya dia sendiri? How? Four of Swords. Iya, kalau aku lihat di sini banyak pressure. Kamu sekarang mungkin lagi banyak hal yang kamu pusingin. Banyak hal yang bikin kamu, ya itu ya, ngaduk-ngaduk emosi, ngaduk-ngaduk pikiran kamu, perasaan kamu nggak jelas, gua harus gimana. Semakin kamu mengontrol mungkin situasi dan kondisi ini, semakin kamu mengontrol orang ini, semakin situasi dan kondisinya berantakan. Makin kamu banyak konflik, makin kamu banyak ribut, makin kamu makin renggang, makin nggak jelas gitu loh. Dan kamu lagi nggak tenang. Saat ini kamu lagi tidak tenang dengan apa yang terjadi dengan kondisi kamu ke depannya. Situasi dan kondisi kamu yang tadi aku bilang sedang tidak jelas, tidak teratur, tidak jelas. Dan ini yang membuat kamu tuh kayak nggak punya pegangan, kayak nggak punya nantinya gimana, ke depannya gimana, harus bagaimana. Karena kamu tidak punya sesuatu injakan yang solid ataupun yang steady gitu loh. Begitu, kalau yang aku lihat sih seperti itu. Pesannya seperti gini loh, kasih diri kamu kesempatan untuk dealing sama diri kamu sendiri, untuk dealing sama perasaan-perasaan kamu sendiri. Karena di sini kalau yang aku lihat banyak hal yang kayak mempres kamu, banyak hal yang kayak bikin kamu pusing, bikin kamu nggak bisa punya ketenangan itu. Dan dengan kamu punya perasaan-perasaan kayak gini, hal yang kamu lakukan dan situasi dan kondisinya itu berpengaruh juga. Karena mungkin kamu jadi overly sensitive, kamu jadi overly emotional gitu ya. Dan ini bisa bikin kamu tend to do something yang make it worse. Jadi kamu melakukan hal-hal yang bikin situasi dan kondisi kamu tuh jadi makin berantakan. Gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat message-nya adalah kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Gitu loh. Maksudnya mulai dari diri kamu sendiri dengan apa? Nenangin diri kamu. Gitu loh. Sehingga kamu bisa melihat situasi dan kondisi kamu dengan lebih jelas, dengan lebih clear. Tidak terpengaruh dengan perasaan-perasaan
yang bikin kamu jadi berantakan gitu ya, sehingga kamu bisa tahu, oh ya, gue harus apa, dan bisa melihat dari segi-segi yang lain, dari sudut pandang yang lain, sehingga kamu bisa ngedapetin gambaran yang lebih lebar lagi, yang lebih besar lagi. Tidak dengan kalau kamu memaksakan sesuatu, kamu memaksakan sehingga kamu tuh ngelihatnya tuh cuman gini loh, gitu. Ngerti nggak? Kalau kamu ngelihat ada satu satu bayangin deh satu lukisan gitu ya, dan kamu deket banget sama lukisan itu, kamu nggak akan bisa ngelihat gambar sebenarnya tuh apa. Kamu mungkin cuma ngelihat satu titik hitam, satu bercak apa gitu, dan kamu nggak bisa ngelihat secara clear. Gue harus ngapain? Gue harus gimana? Tapi begitu kamu step back, kamu ambil waktu, ambil ruang, ambil jarak, kamu bisa ngelihat the whole picture, keseluruhan dari hal yang kamu sedang hadapi. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus bereaksi, bagaimana kamu harus bersikap, bagaimana kamu harus berbuat, apa yang harus kamu ambil, tindakan apa yang harus kamu lakukan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita butuh waktu, butuh ruang, butuh mundur sejenak. Karena apa? Saat kita ngedorong ini terus, maksain ini terus, itu bisa bikin segala sesuatunya tuh jadi buyar. Tapi saat kamu, oke, gue kayaknya harus mundur sebentar, supaya gue bisa lihat, ini apa sih? Nah, di situ kamu baru bisa lihat gambarannya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, ini adalah readingan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bisa berguna, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Kalau tidak, jadikan ini sebagai hiburan saja. Terima kasih sudah nonton video Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.